Gelombang protes yang mengguncang Indonesia pada akhir Agustus tahun 2025 melahirkan satu kompilasi aspirasi besar yang kini dikenal sebagai 17+8 tuntutan rakyat. Gerakan ini lahir dari kekecewaan publik terhadap rencana penambahan fasilitas DPR, yang dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat di tengah kesulitan ekonomi. Penolakan itu berkembang menjadi sebuah momentum yang lebih besar, kritik terhadap cara negara dikelola, tuntutan pembaruan lembaga, hingga desakan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya. Puncak kemarahan publik terjadi ketika wacana kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR mencuat. Isu tersebut dianggap tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga mencerminkan jurang yang semakin lebar antara rakyat dengan wakilnya di parlemen. Gelombang aksi yang berlangsung di berbagai kota tidak hanya membawa spanduk protes, tetapi juga suara lantang menuntut perubahan. Sayangnya, gelombang demonstrasi itu diwarnai kekerasan aparat. Peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, menjadi simbol ketidakadilan. Publik menilai bahwa ruang demokrasi tercederai oleh tindakan represif. Dari situlah, aktivis, mahasiswa, serta berbagai organisasi masyarakat sipil merangkum aspirasi rakyat menjadi sebuah daftar tuntutan yang sistematis. 17 poin tuntutan jangka pendek dengan tenggat tanggal 5 September tahun 2025, dan 8 tuntutan jangka panjang yang harus ditindaklanjuti paling lambat tanggal 31 Agustus tahun 2026. Isi 17 tuntutan jangka pendek. Tuntutan jangka pendek diarahkan langsung kepada 5 aktor utama, Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, dan TNI, serta Kementerian Ekonomi. Presiden diminta menarik keterlibatan TNI dari pengamanan sipil dan membentuk tim investigasi independen atas kasus kekerasan aparat. DPR dituntut untuk membatalkan kenaikan fasilitas, membuka transparansi anggaran, dan menindak anggota yang bermasalah. Partai politik pun tidak luput dari sorotan. Publik meminta mereka menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat serta membuka ruang dialog yang sejati. Kepolisian dituntut membebaskan para demonstran yang ditahan, menghentikan tindak kekerasan, dan mengusut anggotanya yang melanggar SOP. Demikian pula, TNI harus kembali ke barak dan menghentikan campur tangan dalam urusan sipil. Sementara itu, Kementerian Ekonomi didesak untuk menjamin upah layak, mencegah pemutusan hubungan kerja massal, serta membuka dialog dengan serikat pekerja. Isi 8 tuntutan jangka panjang. Selain tuntutan mendesak, rakyat juga menyusun 8 agenda reformasi jangka panjang. Poin terbesarnya adalah pembersihan DPR melalui audit independen, penghapusan privilese yang tidak masuk akal, dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban publik. Reformasi partai politik juga menjadi sorotan, termasuk tuntutan agar laporan keuangan dipublikasikan secara transparan dan fungsi oposisi diperkuat. Di bidang hukum, masyarakat menuntut pengesahan UU perampasan aset koruptor serta penguatan KPK. Reformasi besar juga diarahkan pada Polri dan TNI. Polri harus lebih humanis dan profesional, sedangkan TNI harus benar-benar kembali ke barak tanpa pengecualian. Lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman perlu diperkuat agar bisa menjadi penyeimbang negara. Terakhir, kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan diminta ditinjau ulang agar tidak hanya berpihak pada kepentingan elit, melainkan juga melindungi rakyat, pekerja, serta lingkungan hidup. 17+8 tuntutan rakyat bukan sekadar daftar keinginan. Ia adalah simbol dari keresahan kolektif dan harapan akan arah baru demokrasi Indonesia. Gerakan ini memperlihatkan bahwa masyarakat kini tidak lagi hanya marah, tetapi juga mampu mengorganisir aspirasi menjadi agenda konkret dengan batas waktu jelas. Momentum ini juga menegaskan bahwa ruang digital dapat menjadi arena demokrasi baru. Dari media sosial, aspirasi rakyat terkumpul, diperdebatkan, disaring, hingga akhirnya diformalkan dalam bentuk tuntutan bersama. Warna-warna simbolis seperti Brave Pink dan Hero Green menjadi penanda visual bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang menolak, tetapi juga tentang membangun. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar sering lahir dari titik krisis. 17+8 tuntutan rakyat adalah salah satu babak terbaru yang menunjukkan kekuatan suara publik ketika bersatu. Apakah tuntutan ini benar-benar ditindaklanjuti atau hanya berhenti sebagai wacana, akan menjadi ujian serius bagi pemerintah, parlemen, dan partai politik. Namun yang jelas, masyarakat sudah menunjukkan bahwa mereka tidak lagi pasif, dan demokrasi hanya akan hidup jika rakyat terus bersuara.